Kuatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Baik Pak, mohon permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, mohon maaf bila mana aktivitas Pak terganggu dengan kegiatan saya ini. Perkenalkan Pak, saya nama Supriyono, calon guru penggerak angkatan 6 dari unit kerja SMK Negeri 1 Ketapang. Di sini saya akan menyampaikan dan kita akan sharing Pak tentang pengambilan keputusan yang berbasis pada nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Ya. Adapun nilai kebajikan itu diantara adalah tanggung jawab, kasih sayang, peduli, kemudian rajin, berkomitmen, kesabaran dan sebagainya Pak. Itu termasuk nilai-nilai kebajikan. Ya. Jadi pada intinya bagaimana sebagai seorang pemimpin itu memberikan sebuah keputusan yang tidak merugikan kedua belah pihak. Mungkin dari tujuan saya ini nanti ada beberapa pertanyaan Pak yang perlu saya tanyakan ke Bapak. Mohon izin Pak. Ya, siap. Boleh. Yang pertama, maaf Pak, apakah Bapak pernah menyelesaikan suatu permasalahan di sekolah, baik itu permasalahan dari guru, murid, atau orang tua? Bisa cerita sedikit Pak tentang permasalahannya? Kalau untuk masalah di sekolah, ya tentunya banyak. Ada macam-macam. Bisa permasalahan guru, murid, dan lain-lain sebagainya. Nah, untuk guru, permasalahan yang sering saya rasakan, mungkin guru dalam melaksanakan tugas itu sering meninggalkan kelas, atau mungkin izin, sering izin maksud saya, bukan izinnya tanpa diperbolehkan gitu. Terus kemudian meninggalkan kelas hanya sekedar untuk mengobrol di kantor, begitu jadi masalah buat kita. Kalau untuk siswa ya sama, tentang kedisiplinan yang biasa jadi masalah di sekolah. Atau mungkin permasalahan yang kadang-kadang agak dianggap serius itu, mungkin guru memberikan hukuman terhadap siswa yang melebihi kapasitas sehingga ke belakang menjadi masalah setelah anak itu mungkin tidak terima misalnya, terus lapor sama orang tua begitu. Kira-kira begitu Mas. Oh ya Pak, jadi itu termasuk dilema bagi Bapak lah Pak ya? Bagi saya. Dilema ya. Kemudian yang kedua ini Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Ya saya terutama akan mengenali dulu nilai-nilai yang ada di dalamnya, apakah itu nilai-nilai dilema etika apa nilai-nilai bujukan moral. Setelah itu ya saya akan menentukan siapa-siapa yang mesti harus saya konfirmasi terhadap masalah-masalah itu. Kemudian ya setelah dikumpulkan fakta-fakta yang ada, saya akan menentukan mana yang benar, mana yang salah, ataupun semuanya benar tetapi harus disikapi seperti apa. Kira-kira seperti itulah. Ya, Pak. Kemudian selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya setelah tadi di atas saya analisa, saya kumpulkan fakta-fakta, saya menentukan bagaimana cara menyikapinya itu. Iya Pak. Kalau misalnya saat itu juga harus saya selesaikan, ya saya ambil langkah langsung saya selesaikan. Tetapi kalau harus
mengumpulkan data-data atau fakta-fakta, kita kumpulkan dulu, baru kemudian kita ambil solusinya kapan langkah itu akan saya laksanakan, begitu kira-kira. Berarti itu termasuk langkah-langkah atau prosedur seperti yang sudah dilakukan Pak ya? Iya. Disklasi biasa Bapak lakukan Pak ya? Iya, iya. Oh iya Pak. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan Pak dalam kasus yang dialami Pak? Yang saya rasa lebih efektif dalam mengambil keputusan yaitu dengan mempertimbangkan konteks dari dilema itu iya. gitu ya. Setelah itu ya akan saya ambil keputusannya itu apakah saat itu juga atau nanti, seperti itu. Terus kemudian adakah tantangannya Pak dalam penyelesaian sebuah permasalahan seperti itu Pak? Tantangan yang saya rasakan sebetulnya secara umum tidak ada, tetapi saya perlu waktu untuk menyelesaikan dilema itu. Itu aja. Oh, iya. Sebetulnya perlu waktu aja gitu. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memerlukan sebuah jadwal Pak? Kalau itu saya lihat konteksnya. Kalau konteksnya, masalah itu bisa langsung saya selesaikan, ya saya selesaikan. Tapi kalau masalah itu harus mengumpulkan data-data, fakta-fakta atau stakeholder terkait, ya saya panggil dulu stakeholder terkait sehingga untuk pengambilan keputusan itu lebih baik. Oh iya gitu. Pak. Ya. Adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan sebuah keputusan? Tentu ada. Ada Pak ya. Nah, teman-teman yang terkait saya kira lebih banyak memberikan bantuan kepada saya dalam memutuskan masalah yang kaitannya dengan dilema etika atau bujukan moral itu. Ya. Misalnya BK, wakil kepala sekolah, atau mungkin wali kelas dan ketua jurusan. Oh, iya. Itu kira-kira. Atau semua stakeholder itu dipanggil semua apa dilihat dari konteks permasalahannya Pak? Saya lihat konteks permasalahannya yang terkait saja. Terkait saja Pak, nggak harus semuanya Pak. Nggak ya? harus semuanya. Jadi nggak harus semua tahu Pak ya. Nggak harus semua tahu. Baik Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, adakah pembelajaran yang Bapak petik dari pengalaman Bapak untuk mengambil sebuah keputusan Pak? Hikmah yang bisa saya ambil dari langkah-langkah yang saya tempuh mungkin dari dulu ya sampai sekarang ini, rasanya semakin lama keputusan saya ambil itu semakin lengkap, semakin bisa diterima oleh kedua belah pihak. Contohnya misalnya ada kasus anak tidak mengumpulkan tugas karena guru itu agak emosional, akhirnya memberikan hukuman yang berlebih. Nah, setelah anak itu lapor sama orang tua, misalnya ya orang tua nggak terima, akhirnya protes datang ke sekolah. Nah di situ kan dilema gitu. Ya, Pak. Nah, kemudian cara saya untuk mengatasi masalah itu ya orang tua harus datang ke sekolah, guru juga saya panggil. Guru saya kasih nasihat kalau memberikan hukuman jangan seperti itu. Orang tua diberi pengertian agar mengawasi terhadap anaknya. Kalau ada tugas ya harus dikerjakan. Itu sebuah kesalahan kalau tidak dikerjakan. Setelah sama-sama saling menerima ya bermaafan. Ya alhamdulillah selama ini efektif. Efektif Pak ya. Begitu. Jadi dari Bapak yang sudah sampaikan dari awal sampai akhir, saya dapat menyimpulkan bahwa Bapak sebagai seorang pemimpin itu sudah berpihak pada murid Pak. Intinya berpihak pada murid, kemudian rasa tanggung jawab yang tinggi, kemudian kepedulian kepada anggotanya juga tinggi. Pertama adalah Bapak tegas, disiplin, komitmen. Itu Pak. Nah, kemudian Bapak sudah menerapkan 4 paradigma mengambil keputusan Pak. Yang pertama adalah individu lawan kelompok. Karena melibatkan orang tua di luar. Kemudian rasa keadilan lawan rasa kasihan. Nah, itu pasti dialing Pak ya. Ada Pak ya. Kemudian ada kebenaran lawan kesetiaan. Biasa. Karena anggota ada yang setia. Kemudian 4 jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian Bapak juga menerapkan 3 prinsip dalam pengambilan keputusan Pak. Yang pertama adalah berpikir berbasis hasil akhir. Bagaimana sebuah keputusan itu tidak
melukai orang lain lah Iya, ya Pak ya. tidak berdampak negatif Negatif gitu ya Pak ya. kira-kira, Kemudian berpikir berbasis peraturan. Iya. Karena peraturan kita sekolah kita ketat Pak ya. ketat, iya, harus kita pedomani. Nah, ya. Kemudian berpikir berbasis rasa peduli. Kepedulian. Kepedulian Pak ya. Jadi sebagai pemimpin tuh Bapak sudah menunjukkan kepedulian terhadap semua warga sekolah Pak ya. Ya, semua aktivitas akademik gitu lah ya. Ya Pak. Kemudian Bapak sudah melakukan 9 langkah, yaitu salah satu adalah menguji kasus permasalahan tadi ya Pak ya. Kemudian memanggil beberapa stakeholder yang terkait, kemudian melakukan uji kebenaran dan mana yang benar yang salah, atau keduanya benar-benar, diambil sebuah keputusan yang terbaik. Baik Pak, dari yang Bapak sampaikan tadi, saya dapat memetik sebuah pelajaran yang berarti bagaimana nanti saya menjadi seorang pemimpin, saya bisa mencontoh dari Bapak, yaitu pertama adalah disiplinnya Pak. Itu saya sangat terinspirasi dengan Bapak adalah disiplin dan komitmen itu Pak dalam sebuah peraturan. Itu aja Pak mungkin. Ya, betul. Mudah-mudahan apa yang Bapak rasakan selama kepemimpinan saya, yang positif ya silahkan dipakai buat acuan, yang kurang ya dibuang. Ya, terima kasih Pak. Mungkin itu aja Pak dari saya. Mohon maaf sebelumnya bila mana kesempatan ini mengganggu aktivitas Bapak. Terima kasih dari Bapak. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, saya Supriyono, calon guru penggerak angkatan 6 dari unit kerja SMK Negeri 1 Ketapang. Mohon maaf mengganggu aktivitas sebentar. Di sini saya atau kita bersama-sama mau sharing Pak ini Pak tentang sebuah pengambilan keputusan. Ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan ke Bapak. Mohon izinnya Pak. Yang pertama, maaf Pak, apakah Bapak pernah menyelesaikan suatu permasalahan di sekolah, baik itu permasalahan guru, murid, orang tua? Bisa cerita sedikit Pak, seperti apa permasalahannya? Oh iya, saya dapat pengalaman sedikit masalah permasalahan di sekolah, terutama masalah seorang guru yang pernah saya tegur itu karena permasalahannya memang dia sering tidak berangkat. Setelah saya panggil dan mereka memberikan alasan, ternyata memang ketidakberangkatan seorang guru tersebut memang ada suatu hal yang menjadi kendala bagi guru tersebut, terutama memang masalah keluarga, terutama yang sangat sensitif sekali adalah anaknya. Anaknya itu memang sering sakit, tetapi seorang guru tersebut memang tidak memberikan konfirmasi terhadap saya, maka saya tidak tahu dan untuk kali ini saya panggil. Jadi itu adalah sebuah dilema Pak ya. Ya. Di sisi lain guru itu memang di keluarganya anaknya sakit. Di sisi lain guru itu ada tugas di sekolah, tapi dalam prosedurnya mereka tidak izin ke Bapak lah ya. Ini sebuah dilema bagi Bapak sebagai kepala sekolah, bagaimana mengambil sebuah keputusan. Kemudian selama mengambil keputusan, bagaimana langkah-langkah dan prosedurnya Pak? Ya, yang pertama kami panggil. Ya, setelah kami panggil, saya tanya alasan apa sehingga guru tersebut kok sering tidak berangkat dan tanpa memberikan izin kepada seorang pemimpin. Ya, dia jawab karena memang HP-nya rusak, Pak Supri. Yang kedua, perjalanannya dari rumah ke sekolah agak jauh. Terus yang ketiga, memang saya utarakan tadi, anaknya sering sakit-sakitan Pak. Jadi seperti itu. Jadi saya menyadari betul sebagai seorang pemimpin. Kemudian dari permasalahan itu Bapak dalam menyelesaikan suatu permasalahan langsung dipanggil atau terjadwal Pak? Itu terjadwal Pak. Ketika ada guru atau wali murid dan sebagainya itu bermasalah, kami sudah punya jadwal panggilan Pak. Iya. Kemudian yang Bapak dalam mengambil sebuah keputusan
contohnya memberikan SP Pak ya, itu apakah Bapak juga mempertimbangkan dengan rekan lain atau langsung memberikan keputusan sendiri Pak? Oh iya, kami sebagai seorang pemimpin itu memberikan keputusan sebijak mungkin sehingga orang yang diberikan keputusan itu menerima. Dengan pertimbangan-pertimbangan kami pertimbangkan dengan para staf, para guru dan teman-teman rekan kerja itu Pak. Terus perasaan Bapak bagaimana ya ketika mengalami sebuah permasalahan dilema ini antara tugas dan tanggung jawab sebagai orang tua, misalnya guru ini anaknya sakit, itu perasaan Bapak bagaimana cara mengatasi masalahnya? Ya, kami sebisa mungkin memberikan kebijakan Pak. Terutama kita kalau punya dana ya tetap kita bantu, seperti itu. Tetap kita bantu karena sebagai manusia, makhluk Allah yang sama-sama mempunyai toleransi tinggi, makhluk sosial, ya kita harus saling membantu. Baik Pak, terima kasih. Itu sedikit yang saya tanyakan. Mudah-mudahan dari pengalaman Bapak bisa saya terapkan juga nanti insya Allah bila mana saya menjadi seorang pemimpin. Jadi saya simpulkan bahwasanya seorang pemimpin itu harus bijaksana Pak ya. Iya. Bijaksana bagaimana mengambil sebuah keputusan yang tidak merugikan orang lain. Iya. Sama-sama bisa dipertanggungjawabkan. Iya. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf ini Pak ya. Sama-sama. Ya. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi.
kasih